Hai, bertemu lagi dengan saya Dian Sarwono. Topik kali ini masih merupakan lanjutan tentang storytelling. Modul ketiga ini akan membahas tentang penerapan storytelling dalam dunia profesional. Walaupun sifatnya bercerita, teknik storytelling juga banyak digunakan dalam dunia kerja. Salah satu tujuan utamanya adalah agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas atau lebih mudah dipahami. Selain itu, storytelling juga digunakan sebagai alat marketing dan personal branding. Dalam pekerjaan, storytelling ini tidak hanya dapat dilakukan saat harus melakukan presentasi, tetapi juga dalam interaksi sosial lainnya. Ini adalah beberapa contoh yang dapat Anda lakukan. Pertama, memulai meeting dengan cerita singkat tentang klien, anggota tim, atau pengalaman lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini selalu dapat menjadi awal komunikasi yang kuat sebelum topik meeting utama. Kedua, menjelaskan informasi yang rumit. Sering terjadi, klien atau pelanggan tidak mengerti dengan istilah teknis. Disinilah Anda bisa menggunakan storytelling. Informasi hanya kuat jika audiens Anda memahaminya. Anda mungkin terkesan dengan data yang telah Anda kumpulkan, tetapi Anda harus menunjukkan kepada audiens mengapa mereka harus demikian. Informasi harus selaras dengan pertanyaan yang ingin dijawab oleh audiens Anda. Ketiga, menceritakan ide proyek kepada atasan. Menyampaikan ide ke atasan mungkin bikin deg-degan ya, tetapi dengan persiapan yang matang, teman-teman pasti dapat melakukannya. Storytelling dapat disisipkan di sini. Buat cerita dengan awal yang menarik perhatian manajer Anda, yang mengeksplorasi satu atau dua seluk-beluk dan hubungan timbal balik yang paling penting. Dan akhir yang mengatakan dengan tepat apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Keempat, menceritakan tentang diri Anda. Sejauh ini, pertanyaan di tempat kerja yang paling umum adalah, jadi, ceritakan tentang diri Anda. Setiap kali seseorang mengundang Anda untuk ceritakan tentang diri Anda, itu artinya ceritakan sebuah kisah tentang diri Anda yang cukup universal untuk membuat mereka berpikir tentang bagaimana kisah itu bersinggungan dengan kisah mereka sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian psikolog Robert Cialdini tentang pengaruh sosial. Kita tidak hanya cenderung menyukai orang yang kita anggap seperti kita, tetapi kita juga cenderung membentuk hubungan yang lebih kuat dengan mereka dan menganggap gagasan mereka persuasif. Jadi, Anda bisa mendapatkan poin kredibilitas ketika Anda mengenal audiens Anda dan menjawab pertanyaan, ceritakan tentang diri Anda dengan cerita yang sesuai dengan mereka. Itu tidak berarti menawarkan orang gambar cermin diri mereka sendiri. Alih-alih, ceritakan sebuah kisah tentang diri Anda yang cukup universal untuk membuat mereka berpikir tentang bagaimana kisah itu bersinggungan dengan kisah mereka sendiri. Kelima, presentasi. Baik itu presentasi internal dengan tim, presentasi dengan atasan, presentasi dengan klien, menyisipkan storytelling akan membuat presentasi Anda lebih menarik. Audiens pun akan lebih mendengarkan dan pesan yang Anda sampaikan akan lebih diingat. Oke teman-teman, itu adalah penerapan storytelling dalam dunia kerja. Sampai jumpa di modul storytelling berikutnya. Bye!